Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Altafonisa Sukmawan. Saya berasal dari kelas 11-6. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai informatika tentang verifikasi fakta yang ada di internet. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke prosesnya. Ini dia verifikasi fakta mengenai teks, gambar, dan video yang ada di internet. Mengapa sih verifikasi di internet itu penting? Karena internet dipenuhi oleh informasi yang tidak selalu akurat atau jujur. Kegagalan memverifikasi dapat menyebabkan yang pertama, penyebaran berita palsu atau hoax, berkontribusi pada penyebaran informasi yang menyesatkan yang dapat memicu kepanikan, ketidakpercayaan publik, atau bahkan bahaya fisik. Kemudian yang kedua juga ada kesalahan pengambilan keputusan. Informasi yang salah dapat mendasari keputusan penting dalam pekerjaan, investasi, kesehatan, atau kehidupan pribadi. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Berbagi informasi palsu dapat merusak kredibilitas dan reputasi Anda di mata orang lain. Yang keempat, polarisasi sosial. Informasi yang biasa atau menyesatkan seringkali dirancang untuk memecah belah dan memperkuat pandangan ekstrem. Oke, lanjut. Ada cara-cara untuk memeriksa keaslian sumber informasi. Yang pertama yaitu bisa dengan cara identifikasi penulis atau penerbit. Siapa yang membuat atau menerbitkan informasi ini, apakah mereka ahli di bidangnya, dan cari tahu latar belakang mereka. Yang kedua, periksa domain dan URL. Perhatikan alamat situs web, URL, situs resmi seperti pemerintah, universitas, organisasi berita terkemuka, yang seringkali memiliki domain seperti gov, edu, dan org yang terpercaya. Waspadai juga domain yang aneh atau mirip dengan domain terkenal, misalnya cnn.co alih-alih cnn.com. Yang ketiga, tinjau tanggal publikasi. Apakah informasi ini masih relevan atau sudah kadaluarsa? Informasi lama biasa saja sudah tidak akurat karena adanya perkembangan baru. Baik, kita lanjut ke teknik-teknik verifikasi yang dapat digunakan. Teknik-teknik verifikasi yang dapat digunakan yang pertama yaitu cross-checking atau cek silang. Teknik ini melibatkan perbandingan informasi dari minimal 3 sumber independen dan kredibel yang berbeda. Yang pertama, jika beberapa sumber terkemuka melaporkan hal yang sama, probabilitas keakuratannya tinggi. Yang kedua, jika hanya satu sumber yang melaporkan sesuatu yang sensasional, sangat berhati-hatilah. Baik, yang kedua ada mencari sumber kredibel atau source credibility. Prioritaskan informasi dari jenis sumber berikut. Yang pertama yaitu lembaga berita terverifikasi. Media massa besar yang memiliki reputasi dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Misalnya, Reuters, Associated Press, media nasional terkemuka. Kemudian, institut akademik dan ilmiah, jurnal, penelitian, dan laporan dari universitas atau lembaga riset terkemuka. Kemudian ada pemerintah atau organisasi internasional, data dan statistik resmi dari lembaga seperti WHO, Bank Dunia, atau kementerian terkait. Kemudian ada pakar bidang, cari pakar atau profesional yang diakui dan sering dikutip media terkemuka. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah analisis bukti dan data. Tanyakan bagaimana mereka tahu apakah klaim didukung oleh data, studi ilmiah, wawancara, atau dokumen resmi. Kemudian cek kualitas datanya. Jika ada statistik atau grafik, pastikan sumber data tersebut valid dan metode penelitiannya transparan. Oke, mungkin itu teknik-teknik verifikasi yang dapat digunakan. Sekarang kita akan lanjut ke alat dan aplikasi yang membantu dalam proses verifikasi. Yang pertama ada mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yandex. Gunakan pencarian terbalik gambar, reverse image search, untuk mengetahui konteks asli sebuah foto atau video.
Tempelkan gambar ke kolom pencarian untuk melihat di mana dan kapan gambar itu pertama kali muncul. Yang kedua, gunakan aplikasi pengecek fakta atau fact-checking. Gunakan platform atau situs web pengecek fakta, misalnya Turnback Hoax yang ada di Indonesia atau Snopes dan PolitiFact secara internasional, yang secara rutin meneliti dan memverifikasi klaim di publik. Yang ketiga, ada alat metadata. Untuk memverifikasi keaslian media foto atau video, alat tertentu dapat membaca metadata file yang berisi informasi tentang kamera, tanggal, dan lokasi pengambilan, meskipun metadata ini bisa dimanipulasi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada contoh informasi dari internet yang membutuhkan verifikasi fakta. Baik, dari contoh kasus ini yaitu ada, menurut sebuah unggahan viral di media sosial, meminum air rebusan daun pepaya setiap pagi dapat menyembuhkan semua jenis kanker dalam waktu 30 hari tanpa efek samping. Sumbernya adalah kesaksian dari seorang influencer kesehatan yang mengaku sebagai alumni Harvard University. Dari contoh kasus tersebut, kita jadi tahu pentingnya verifikasi informasi di internet, dan kita juga jadi tahu bagaimana cara-cara untuk memeriksa keaslian sumber informasi. Karena kita telah mempelajari teknik-teknik verifikasi yang dapat digunakan. Dan juga kita juga tahu alat dan aplikasi yang membantu dalam proses verifikasi tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.